Hai Sinesider, balik lagi di Sineside. Di sini gue bakal ceritain alur cerita series biar kalian gak usah capek-capek untuk nontonin semua episode. Dan kali ini gue bakal ceritain alur cerita series dari Squid Game. Harapannya konten ini bisa jadi pengingat dan juga persiapan kalian untuk nonton season 3-nya di bulan Juni mendatang. Oke, series Squid Game ini berasal dari Korea Selatan yang ditulis oleh Hwang Dong-hyuk dan tayang pertama kali 17 September 2021 untuk season pertamanya. Beberapa aktor yang ada di series ini diantaranya Lee Jung Jae, Park Hae So, Jung Ho Yeon, Wi Ha Jun, dan Anupam Tripathi. Squid Game sendiri memiliki cerita tentang perlombaan rahasia ketika 456 pemain yang semuanya berada dalam kesulitan keuangan yang parah mempertaruhkan nyawa mereka untuk melakukan serangkaian permainan anak-anak yang mematikan untuk mendapatkan kesempatan meraih hadiah besar sebesar 45,6 juta won. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Episode dimulai dengan kilas balik permainan tradisional Korea, Squid Game, yang dimainkan oleh anak-anak di lapangan berbentuk cumi-cumi. Seorang narator dewasa menjelaskan aturan permainan. Saat narasi berlangsung, narator terlihat mengenang kesenangan masa kecilnya saat bermain. Permainan berakhir dengan tim penyerang yang memenangkan pertandingan. Pindah ke masa kini, diperkenalkan tokoh utama, Ki-hun, seorang pria parubaya yang tinggal bersama ibunya. Ki-hun sedang menyantap makanan saat ibunya memberikan sejumlah uang untuk perayaan ulang tahun putrinya. Ki-hun malah memanfaatkan momen itu untuk mencuri kartu kredit ibunya. Ki-hun pergi ke ATM bersama temannya untuk menarik uang dari kartu kredit ibunya. Ki-hun menggunakan uang yang baru saja diambil untuk berjudi di arena pacuan kuda. Kali ini, keberuntungan berpihak padanya. Ki-hun memenangkan taruhan sebesar 4,56 juta won atau sekitar 50 juta rupiah. Setelah keluar dari arena judi, ia menghubungi putrinya, menjanjikan hadiah dan makanan spesial untuk merayakan ulang tahunnya. Namun, kondisi Ki-hun berubah menjadi kepanikan ketika ia dikejar oleh rentenir yang menagih utang lamanya. Dalam pelariannya, Ki-hun tidak sengaja bertabrakan dengan seorang wanita yang bernama Tae-byok. Ki-hun akhirnya tertangkap dan dipojokkan oleh rentenir di sebuah kamar mandi. Ketika hendak membayar utangnya, menggunakan uang kemenangannya, ia baru menyadari bahwa kantongnya yang robek. Dalam kondisi putus asa, Ki-hun dipaksa menandatangani sebagai tanda bahwa ia akan melunasi utangnya dalam waktu 1 bulan atau organ tubuhnya yang akan diambil sebagai gantinya. Ki-hun kemudian pergi ke mesin capit boneka. Ki-hun bertemu dengan putrinya, Ga-young, untuk merayakan ulang tahunnya. Putrinya memperhatikan luka di wajah Ki-hun. Mereka makan tteokbokki di pinggir jalan. Meskipun Ki-hun awalnya yang ingin memberikan makanan mewah. Saat Ki-hun memberikan hadiah, ternyata isi kotak hitam itu adalah pistol mainan yang sebenarnya adalah korek api. Ga-young menerimanya dengan senyum, tetapi Gi-hun merasa bersalah. Ketika Gi-hun mengatakan ia akan memberikan hadiah yang lebih besar di tahun depan, Ga-young terlihat ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya mengurungkan niatnya. Gi-hun mengantar Ga-young pulang dan bertemu dengan mantan istrinya. Ketika sedang menunggu kereta di stasiun bawah tanah, Gi-hun dihampiri seorang pria yang berpakaian rapi. 저랑 게임 한번 하시겠습니까? Dirinya menawarkan permainan dedakji. Jika Gi-hun menang, ia akan menerima uang tunai sebesar 100.000 won. Tapi jika kalah, ia akan ditampar sebagai gantinya. 10만 원. 이거 안 놔, 이 새끼! Pria misterius itu kemudian menawarkan kesempatan kepada Gi-hun untuk mengikuti permainan lain dengan hadiah yang lebih besar. Meski awalnya menolak, Gi-hun tergoda setelah pria itu membongkar informasi pribadi tentang dirinya, termasuk utangnya yang besar. Sebelum pergi, pria itu memberikan kartu nama dengan nomor telepon untuk dihubungi jika Gi-hun tertarik. Gi-hun mendatangi warung ibu dari temannya, Sang-woo, untuk membelikan. Ki-hun memamerkan bahwa ia baru saja mendapatkan banyak uang, bahkan mengklaim bahwa kesuksesan Sang-woo saat ini berkat dirinya yang dulu mengajaknya bersekolah. Namun ibu Sang-woo tampak tidak tertarik mendengarkan cerita Gi-hun. Sesampainya di rumah, Gi-hun menyerahkan uang kepada ibunya, namun ibunya merasa curiga dengan asal-usul uang tersebut dan menegurnya. Saat Gi-hun mencoba menyangkal, ibunya justru memberikan kabar yang mengejutkan bahwa Ga-young akan pindah ke Amerika tahun depan karena ayah tirinya mendapatkan pekerjaan di sana. Ibunya mendesak Gi-hun untuk merebut kembali hak asuh Ga-young, mengingatkan bahwa jika tidak, Ga-young akan melupakan ayah kandungnya. 미국 요 2층에 저 법정 네 진짜로
Gi-hun termenung menatap foto dirinya bersama Ga-young. Merasa terpukul dengan kemungkinan kehilangan putrinya, teringat dengan tawaran pria misterius sebelumnya, Gi-hun terlihat menunggu di trotoar. Tak lama, sebuah mobil van berhenti di depannya dengan seorang sopir berpakaian pink di dalamnya. Setelah masuk ke mobil, Gi-hun dibius dan terbangun di tempat yang misterius bersama banyak orang lainnya. Peserta-peserta lainnya juga mengenakan seragam hijau dan mereka diawasi oleh penjaga berpakaian pink dengan topeng. Sementara seseorang dengan topeng hitam mengamati mereka dari kejauhan. Saat berjalan-jalan di antara kerumunan, Gi-hun bertemu seorang kakek tua yang sedang menghitung jumlah peserta. Gi-hun memberitahu bahwa total peserta adalah 456 berdasarkan layar besar di atas ruangan. Kakek itu menjelaskan bahwa ia menghitung untuk menjaga demensia. Gi-hun bertanya, mengapa kakek tua seperti dirinya mengikuti permainan ini? Dan kakek tersebut menjawab dengan tenang bahwa ia memiliki tumor otak. Di sudut lain, terlihat Sae-byok yang dipukuli oleh seorang pria bernama Dokso. Mereka tampak memiliki hubungan masa lalu yang buruk dan Dokso kesal karena Sae-byok mengkhianatinya. Gi-hun yang melihat kejadian itu mencoba meminta uangnya kembali dari Sae-byok, tetapi justru memancing kemarahan Dokso yang datang dengan beberapa penjaga lingkaran untuk menghentikan keributan. 약속된 돈을 드렸습니다. 여러분께서 무슨 게임 합니까? 모두에게 Ketika Gi-hun bertanya tentang hadiah permainan, para penjaga mengungkap jumlah hadiah besar yang akan diberikan kepada pemenang. Kemudian terlihat para pemain yang berbaris dan difoto. 잠시 후 첫 번째 게임이 시작됩니다. 카메라를 바라보세요. 스마일 장난 아니다. 와, 씨발. 보세요. Di ruang pengawas terlihat muka para pemain yang dimunculkan. Kemudian berpindah ke tempat permainan, Gi-hun tampak mengajak ngobrol Sang-woo, menanyakan bagaimana dirinya bisa berakhir di tempat ini. Namun Sang-woo tidak ingin membahasnya. Di tempat lain, pria bertopeng hitam yang disebut frontman terlihat menaiki lift menuju ruangan kontrol. Ia menerima telepon yang menanyakan apakah permainan pertama sudah siap atau belum. Ia menjawab dengan tegas bahwa semuanya telah dipersiapkan. Permainan pertama dimulai dengan pintu besar di belakang para peserta yang ditutup rapat, mengurung mereka di arena. Instruksi permainan sederhana, peserta boleh berjalan ketika lampu hijau menyala, tetapi harus berhenti total ketika lampu merah menyala. Mereka yang bergerak saat lampu merah akan dieliminasi. Di awal permainan, seorang peserta bergerak terlalu cepat saat lampu merah menyala. Dalam hitungan detik, ia ditembak mati oleh pengawas permainan. Suara tembakannya mengejutkan, membuat para peserta lainnya panik. Banyak yang berlarian ke arah pintu belakang untuk melarikan diri. Namun, semua yang melanggar aturan permainan tertembak habis oleh pengawas yang tidak kenal ampun. Ketegangan meningkat saat banyak peserta tersisa yang takut untuk bergerak. Namun, seorang kakek tua, peserta 001, maju dengan percaya diri saat lampu hijau menyala, menunjukkan keberaniannya. Keberaniannya memotivasi peserta lain untuk mulai bergerak lagi. Sang-woo menyarankan Gi-hun untuk terus bergerak maju sambil berlindung di belakang peserta lain agar tidak terdeteksi. 네 뒤통수 치냐? Ketika lampu hijau terakhir yang menyala, Gi-hun berlari kencang menuju garis akhir, tetapi tergelincir karena tersandung tangan seorang peserta yang terjatuh sebelumnya. Beruntung, seseorang peserta lain memegang jaketnya, membantu Gi-hun untuk tetap berdiri. Gi-hun akhirnya berhasil mencapai garis akhir tepat sebelum waktu habis. Setelah permainan usai, ruang permainan yang terlihat atapnya tertutup. Oke, sekian alur cerita dari Squid Game episode 1. Tentunya bakal gue lanjut untuk episode 2 secepatnya. Dan nanti di akhir season, gue bakal kasih rating dan review dari gue. So, stay tune sampai season ini berakhir. Bye-bye!